Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa khasyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma amin. Taib, ikhwan wal akhwat, para ustadz dan ustadzah sekalian. Kali ini adalah pertemuan yang kelima kita dari rangkaian pembacaan kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin wafaqahullahu ta'ala. Sebelumnya kita sudah memasuki makkit yang pertama dan kita sudah menyelesaikan. Insyaallah kali ini kita akan masuk Al-Ma'qidus Tsani atau bab yang kedua, simpul yang kedua, poin yang kedua dari bab-bab tentang pengagungan ilmu. Yang di sini beliau beri judul, silahkan dilihat di halaman yang ke-11, di halaman yang ke-11, kata beliau, ikhlasun niyati fihi. Ikhlasun niyati fihi, yaitu mengikhlaskan niat semata-mata hanya untuk Allah. Mengikhlaskan niat semata-mata hanya untuk Allah. Dalam apa? Dalam hal belajar, dalam hal mencari ilmu, dalam hal kita memperoleh manfaat dari talabul ilmi. Nah, kata beliau kenapa harus ikhlas? Di paragraf pertama, inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha wa sullamu musuliha. Kata beliau, inna ikhlasal a'mali, sesungguhnya mengikhlaskan niat. Sesungguhnya mengikhlaskan niat dalam beramal, atau sesungguhnya amal yang disertai dengan keikhlasan, itu adalah asasu qabuliha, pondasi sehingga amal tersebut bisa diterima. Asasu qabuliha, pondasi sehingga amalnya itu bisa diterima. Qabuliha ay qabuli al-amal. Kemudian bukan hanya pondasi diterimanya amal ikhlas tersebut, tapi juga wasullamu musuliha, yaitu tangga sehingga amal tersebut bisa sampai pada tujuannya, bisa diterima, bisa dicapai, diangkat oleh Allah Ta'ala dengan catatan yang baik. Itu wasullamu musuliha. Jadi pangkalnya adalah keikhlasan. Baik tidaknya amal itu tergantung dari keikhlasan. Ini senada dengan yang Allah firmankan dalam surah Al-Bayyinah. Kata Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Kata Allah Ta'ala, tidaklah mereka diperintahkan, tidaklah kita nih manusia diperintahkan, illa liya'budullah, kecuali agar kita beribadah pada Allah saja. Gimana cara ibadah kita kepada Allah yang Allah perintahkan? Mukhlisina lahuddina hunafa. Itu harus ikhlas dalam ibadah, harus betul-betul memurnikan niat kita dalam ibadah hanya untuk Allah. Tentunya dalam menjalani agama ini yang lurus. Jadi kata Allah, dalam menjalani agama yang lurus, dalam agama Islam yang baik ini, kita dalam menjalaninya harus disertai dengan keikhlasan. Semata-mata tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kata beliau di paragraf yang kedua, barakallahu fikum, beliau sekarang membawakan hadis dalam Sahih Muslim. Hadis dalam Sahih Muslim
Disebutkan di situ wa fis sahihaini, bukan sahih Muslim ya, sahihain. Dalam sahihain yaitu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia yaitu Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi? Al-a'malu binniyati likulli imri'in ma nawa. Al-a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa. Kata beliau, sesungguhnya amal seorang itu tergantung pada niatnya. Amalan seorang tergantung dari niatnya. Diterima tidaknya, atau berkualitas tidaknya, sedikit atau banyaknya pahala yang dia dapat tergantung dari niatnya. Serta walikul limri'in manawa, dan seorang nanti akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niat dia dunia, ya nanti Allah berikan dunia balasannya. Ketika dia meniatkan sesuatu yang tidak baik, maka Allah akan berikan. Ketika dia beribadah hanya untuk pujian manusia, maka Allah berikan, tapi pahala nggak dapat, bahkan dia diancam dengan dosa. Karena sudah mengalihkan fokus ibadah yang harusnya hanya untuk Allah, namun untuk selain kepada Allah Ta'ala. Ya, dari tadi kita berbicara ikhlas. Apa sih ikhlas tersebut? Kata Syekh Al-Utsaimin di dalam kitab yang lain, beliau menyebutkan bahwa ikhlas itu adalah tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah. Tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah, yaitu membersihkan hati, memurnikan hati, niat, tujuan daripada keinginan selain Allah. Jadi maksudnya adalah ikhlas itu ketika kita mengkondisikan hati kita dalam melakukan sesuatu yang tujuannya itu tidak boleh selain Allah, dimurnikan tujuannya. Itu tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah, membersihkan hati dari keinginan untuk selain Allah. Itu ikhlas. Adapun beliau juga pernah menyampaikan hakikat dari niat. Niat yang sesungguhnya seperti apa? Niat yang baik seperti apa? Kata beliau, niat yang baik, ini juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin di kitab yang lain. Kata beliau, iradatul qalbil amala taqarruban ilallah. Iradatul qalbil amala taqarruban ilallah. Apa hakikat dari amal? Apa amal yang sesungguhnya itu? Apa hakikat dari niat itu? Bagaimana niat yang sesungguhnya? Kata beliau adalah iradatul qalbil amala, keinginan hati untuk melakukan sebuah amalan, keinginan hati untuk bisa melaksanakan suatu ibadah, taqarruban ilallah, yaitu dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Ini niat yang betul, hakikatnya niat yang baik itu seperti ini, yaitu kita berkeinginan dalam hati dalam melakukan amal, yang mana amal tersebut kita niatkan untuk taqarruban ilallah, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Ini pengertian dari ikhlas dan pengertian dari hakikat niat. Kita lanjut. Paragraf yang ketiga. Kemudian kata beliau menyampaikan kisah kenapa para ulama salaf terdahulu bisa sukses dalam berbagai hal, bisa sukses dalam talabul ilmi, bisa sukses dalam beramal. Kata beliau, wa ma sabaqa man sabaqa wala hasala man hasala man was wala wasala man wasala minas salafis salihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Kata beliau, tidaklah orang-orang terdahulu yang bisa mendahului kita dalam amal, yang telah mendahului kita dalam amal,
Dan orang-orang yang telah sampai pada tujuan ilmu, tujuan amal, tujuan kemuliaan dari para salafus saleh, tidaklah mereka bisa melakukan itu, tidaklah mereka bisa mencapai itu semua, illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Kecuali karena sebab dulu mereka itu selalu memprioritaskan masalah keikhlasan kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi di paragraf ini kata beliau, kenapa para salaf itu bisa sukses dalam belajar, bisa jauh melampaui kita dalam ilmu. Poin pentingnya kata beliau adalah karena mereka selalu ikhlas semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhlas. Kemudian di paragraf yang keempat, beliau menyampaikan apa yang pernah terjadi dan pernah dijawab oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kisah ini dikisahkan oleh salah satu murid Imam Ahmad yang bernama Al-Imam Abu Bakar Al-Marrudi rahimahullah ta'ala. Beliau ini adalah murid dari Imam Ahmad. Kata Abu Bakar Al-Marrudi rahimahullah, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah. Saya pernah mendengar seseorang berkata kepada Abu Abdillah. Abu Abdillah maksudnya yakni Ahmad bin Hanbal. Maksudnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mana orang tadi ketika berbicara dengan Imam Ahmad, dzakara lahu sidqa wal ikhlas. Dia mengucapkan, dia menyampaikan tentang masalah kejujuran dan keikhlasan. Dia menyampaikan dan berbicara masalah ini kepada Imam Ahmad. Kemudian pada saat orang tadi mengucapkan, menyebutkan masalah keikhlasan dan masalah kejujuran dalam amal, faqala Abu Abdillah. Maka Imam Ahmad pun memberikan tanggapan. Apa tanggapan dari Imam Ahmad? Bihada irtafa'al qawmu. Kata Imam Ahmad, bihada irtafa'al qawmu. Dengan inilah, yaitu dengan ikhlas, dengan kejujuran dalam beramal, irtafa'al qawmu. Orang-orang terdahulu, generasi-generasi terdahulu, para salafus saleh terdahulu, ini bisa irtafa'a, bisa terangkat derajatnya, terangkat ilmunya, terangkat kedudukannya. Sebabnya apa kata Imam Ahmad? Bihada, yakni bisidqi wal ikhlas, karena kejujuran mereka dalam beramal dan karena keikhlasan mereka dalam beramal kepada Allah. Jadi poinnya ini, termasuk pada saat kita belajar, betul-betul jaga ikhlas dalam belajar. Nah, nanti setelah ini kita akan baca tentang bagaimana niat yang ikhlas itu. Insya Allah nanti di halaman selanjutnya. Kita lihat dulu ke paragraf yang paling bawah, masih di halaman ke-11. Kata beliau, wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadari ikhlasihi. Ini kaidah penting yang beliau sebutkan. Bahkan beliau tulis dengan huruf yang ditebalkan. Dan ini kalau bisa diingat, dicatat, distabilo, bahkan kalau bisa dihafal. Kata beliau, wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadari ikhlasihi. Kata beliau, sesungguhnya seseorang itu bisa mendapatkan ilmu, yanal maknanya yahsulu. Yanalu maknanya yahsulu atau yajidu. Seorang itu bisa mendapatkan ilmu, seorang itu bisa memperoleh ilmu hanya dengan apa? Itu hanya dilihat dari kadar keikhlasannya. Jadi ketika kadar keikhlasannya ini besar, maka ilmu yang ada dalam jiwanya ini juga akan semakin besar. Kalau ikhlasnya ini biasa-biasa saja, maka dia akan mendapatkan ilmu juga ala kadarnya biasa-biasanya. Dan na'udzubillah ketika dia belajar, kemudian dia tidak ikhlas, maka ilmu itu tidak akan dia dapati. Jadi patokannya adalah tergantung seberapa besar kadar keikhlasan dalam hati kita. Ini poinnya. Nah, mungkin muncul pertanyaan. Tadi katanya orang yang nggak ikhlas, nggak dapat ilmu. Orang yang nggak ikhlas ini tidak bisa memperoleh ilmu. Tapi kok kayaknya ada orang yang kuliah,
belajar mungkin hanya mengharapkan titel, atau mungkin orang yang belajar hanya mengharapkan sanjungan kok dia bisa dapat ilmu. Kata para ulama, yang dimaksud ilmu di sini, adalah al-ilmun nafi'. Maksudnya apa? Yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi seorang tidak disebut mendapatkan ilmu kecuali setelah dia memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa membuat dia semakin takut kepada Allah, ilmu yang bisa memperbaiki keadaan dia, ilmu yang bisa berbuah amal, dan ilmu yang bisa diajarkan. Itu baru ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu bermanfaat ini bisa diperoleh kecuali apa? Setelah dia mengikhlaskan niatnya yang ada dalam hati tadi. Tapi kalau tidak, dia tidak ikhlas, maka zohirnya dia dapat ilmu, namun hakikatnya dia tidak mendapatkan ilmu. Karena ketika para ulama menyebutkan kata ilmu di sini, kata para ulama yang dimaksud adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi pada hakikatnya ketika seorang terlihat dapat ilmu, titelnya berderet, namun hanya untuk berbangga-bangga, menyalahkan orang lain, tidak membuat dia semakin takut pada Allah, hakikatnya huwa magrur. Dia itu tertipu dengan apa yang dia miliki. Dan itu bisa jadi menjadi salah satu bagian istidraj, yaitu bentuk penguluran dari murka Allah pada dia. Dan akhirnya apa? Ilmu tersebut malah membinasakan dirinya sendiri. Wal'iyadzubillah. Jadi intinya, ikhwanul akhwat sekalian, yang dimaksud ilmu, yang tadi kita bicarakan, kalau ikhlas dapat ilmu, kalau tidak ikhlas tidak dapat ilmu, maksudnya adalah al-ilmun nafi'u, yaitu ilmu yang bermanfaat. Tayyib, barakallahu fikum. Kita lanjut sekarang, safhah ba'daha, halaman selanjutnya, silahkan dilihat, halaman yang ke-12. Sekarang kita berbicara membahas bagaimana niat yang ikhlas itu. Seperti apa bentuknya. Kata beliau di halaman 12 paling atas, wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin. Kata beliau, niat yang ikhlas dalam thalabul ilmi, niat yang ikhlas dalam belajar, ini bisa terwujud, bisa terrealisasi hanya dengan 4 pondasi yang akan beliau sebutkan. Jadi ikhlas ini bisa terwujud ketika kita melaksanakan, mengamalkan, menjalankan 4 pondasi yang beliau sebutkan. Bahkan kata beliau, biha, dengan keempat pondasi ini, tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Bahkan dengan 4 pondasi tadi, kata beliau, seorang penuntut ilmu bisa merealisasikan niat ikhlasnya apabila dia menginginkan hal tersebut. Jadi kuncinya, laksanakan 4 hal yang akan kita bahas, maka kita akan bisa disebut orang yang ikhlas dalam belajar. Apa di antaranya, kata beliau, niat yang ikhlas itu? Apa pondasinya? Kata beliau yang pertama, al-awwalu raf'ul jahli an nafsihi. Yang pertama, raf'ul jahli an nafsihi. Niatkan kita belajar untuk raf'ul jahli, untuk mengangkat kebodohan an nafsihi, yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi karena saya ini bodoh, dan kebodohan itu adalah penyakit terbesar, maka saya harus obati. Maka saya harus sembuhkan kebodohan tersebut. Maka saya harus angkat kebodohan tersebut dalam diri kita. Nah, ini niat pertama yang harus kita pasang. Kenapa saya belajar? Karena saya bodoh. Kenapa saya belajar? Karena saya belum tahu apa-apa. Dan ini seperti Allah sebutkan di Al-Quran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. La ta'lamuna syai'a. Pada saat ibunda kita melahirkan kita semua dari perut mereka, itu hakikatnya kata mereka, kata Allah Ta'ala, la ta'lamuna syai'a. Kita itu hakikatnya nggak tahu apa-apa. Kosong, melompong kita asalnya. Kemudian waja'ala bainakum waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian baru Allah berikan kita penglihatan, pendengaran, hati untuk kita bisa pergunakan dalam thalabul ilmi. Jadi asalnya kita itu bodoh.
Atau seperti yang disebutkan Ibnu Mas'ud, ini masyhur. Kata Ibnu Mas'ud, "Inna ahadan la yuladu aliman wa innamal ilmu bitta'allum." Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya seseorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan alim. Jadi nggak ada orang yang lahir langsung pinter. Nggak ada orang yang lahir langsung alim, nggak ada. Bagaimana caranya agar dia bisa alim dari kebodohan tersebut? Wa innamal ilmu bitta'allum. Kalau dia mau belajar, caranya hanya dengan, kalau dia ingin pinter, dia ingin berilmu, caranya hanya dengan belajar. Hanya dengan belajar. Jadi niat pertama ini, fondasinya. Kenapa saya harus belajar? Karena untuk mengangkat kebodohan dalam diri sendiri. Baik. Yang pertama ini beliau sebutkan gimana caranya agar kita bisa mengangkat kebodohan dalam diri sendiri. Kata beliau, bita'rifiha ma 'alaiha minal ubudiyat. Caranya adalah dengan mempelajari hal-hal yang diwajibkan kepada diri kita. Dengan mempelajari hal-hal yang diwajibkan kepada diri kita dari bentuk ibadah-ibadah. Pelajari tentang kesyirikan, pelajari tentang ibadah sholat, rukunnya apa saja, syarat-syaratnya apa saja, kemudian sunnah-sunnahnya apa saja. Kemudian kita pelajari tentang saum, tentang zakat, yang wanita pelajari tentang haid. Masih panjang lah pelajaran kita, masih panjang lah perjalanan belajar kita. Nah, maka caranya adalah yang pertama agar kita bisa mengangkat kebodohan adalah mempelajari hal-hal yang diwajibkan kepada Allah, yang diwajibkan kepada kita oleh Allah Ta'ala. Kemudian kata beliau, gimana caranya lagi untuk bisa mengangkat kebodohan dalam diri? Wa iqafuha wa iqafiha ala maqasidil amri wan nahyi. Yaitu kita juga harus mengetahui di antara hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Serta apa tujuannya. Sehingga kita betul-betul bisa merealisasikan ibadah tersebut. Itu satu ya, intinya fondasi kita bisa ikhlas adalah niatkan dalam belajar untuk mengangkat kebodohan diri sendiri. Jadi bukan buat berbangga-bangga, bukan buat untuk pamer, bukan untuk berjidal, berdebat, untuk menyalahkan orang lain, tidak ya. Tapi hanya untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita. Itu satu. Yang kedua, fondasi kita agar bisa mengikhlaskan niat dalam belajar. Caranya apa? Kata beliau, as-sani, yang kedua, raf'ul jahli anil khalqi. Niatkan pada saat belajar untuk raf'ul jahli. Kita bisa mengangkat kebodohan anil khalqi, dari orang lain. Mengangkat kebodohan yang ada dari orang lain. Jadi pasang niat, setelah saya belajar, saya harus bisa mengajarkan ilmu saya. Dan yang paling lingkup skala terkecil adalah skala keluarga. Ajarkan istri kita, ajarkan anak-anak kita, yang punya cucu, yuk ajarkan cucunya. Syukur-syukur bisa ke tetangga atau jamaah satu musola, satu masjid. Syukur-syukur bisa lebih luas lagi. Namun intinya yang kedua adalah kita belajar niatnya untuk bisa mengangkat kebodohan dari orang lain, mengajarkan mereka. Sebagaimana yang beliau sebutkan di sampingnya, gimana caranya mengangkat kebodohan dari orang lain? Kata beliau, bita'rifiha, bita'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Kata beliau, dengan mengajarkan mereka, membimbing mereka, maksudnya membimbing orang lain, mengajarkan orang lain terhadap hal-hal yang menjadi kebaikan kehidupan dunia mereka dan kebaikan akhirat mereka. Saya ajarkan mereka. Sederhana saja, misalnya ajarkan tahsin Al-Quran, kalau kita sudah belajar tahsin. Ajarkan orang-orang tetangga terdekat kita bacaan Al-Fatihah, karena itu wajib bagi mereka ketika sholat. Ajarkan bahasa Arab ketika kita sudah bisa bahasa Arab, dan seterusnya. Dan niat yang
pondasi niat yang kedua. Pondasi niat yang ketiga dari belajar kita agar kita bisa ikhlas niatnya adalah as-salisu, yang ketiga, ihya'ul ilmi wa hifdhuhu minadh dhaya'i. Kata beliau, niatkan untuk ihya'ul ilmi, menghidupkan ilmu. Niatkan untuk menghidupkan ilmu serta wa hifdhuhu minadh dhaya', dan menjaga ilmu dari kepunahan. Ini niat yang ketiga agar ikhlas, yaitu niatkan agar kita pada saat belajar untuk bisa menghidupkan ilmu, menjaga tradisi ilmu, dan menjaga ilmu agar tidak punah. Contohnya, sedikit sekali kita sekarang yang ngaji dengan bahasa Arab, yang ngaji dengan kitab berbahasa Arab. Nah ini kalau terus-terusan ditinggalkan, lama-lama bisa punah tradisi ini. Padahal sejak zaman para salaf dulu, bentuk belajar mereka adalah dengan qiraatul kutub. Murid membacakan kitab disyarah oleh gurunya. Murid membacakan kitab disyarah, dita'liq oleh gurunya. Terus seperti itu turun-menurun. Nah, kemudian kita sekarang ngajinya ini sukanya jiping, ngaji tabligh akbar, tematik misalnya. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita rubah dari manhajiyah kita dalam belajar, metode kita dalam belajar. Nah, kata beliau tadi, niat kita belajar untuk menghidupkan ilmu. Jadi semarakkan ngaji-ngaji dengan kitab berbahasa Arab. Semangat belajar nahwu, semangat belajar sharaf, semangat belajar kitab-kitab adab, termasuk mungkin semangat belajar ilmu waris yang sudah hampir ditinggalkan manusia. Pokoknya jaga ilmu agar tidak punah dan menghidupkan ilmu di antara masyarakat kaum muslimin. Termasuk yang ilmu hampir punah adalah ilmu qiraat. Bagaimana nanti kita ketika membaca surah dengan riwayat lain, pasti banyak masyarakat yang belum mengetahui. Nah, maka perlu bagi kita belajar qiraat, setelah itu kita ajarkan, sosialisasikan, edukasikan kepada mereka bahwa bacaan Rasulullah itu bukan hanya satu. Yang diriwayatkan dari Rasulullah, para sahabatnya itu ada sab'ah, masing-masing ada turunannya lagi, riwayatnya lagi, atau bahkan Imam Al-Jazari menyebutkan 3 tambahannya, sampai 10 qiraat. Nah, jadi ilmunya itu agar tetap hidup, agar tidak punah. Yang terakhir, kata beliau, barakallahu fikum, yang keempat, fondasi niat ikhlas kita adalah ar-rabi'u, yang keempat, al-amalu bil ilmi. Al-amalu bil ilmi, yaitu mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Jadi hakikatnya ilmu itu untuk diamalkan. Ilmu itu untuk diamalkan. Dan ini kiat kita untuk ikhlas dalam belajar, serta kiat kita untuk menjadikan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu seperti pohon yang berbuah, yaitu ilmu yang harus ada amalnya. Tapi ketika ilmu itu kering, tidak diamalkan, maka itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Nah, 4 hal ini dijaga pada saat belajar, pasang ini sebagai target, insya Allah kita akan mendapati niat kita ikhlas dalam belajar. Pertama adalah niat untuk mengangkat kebodohan dalam diri sendiri, dengan mempelajari agama ini dengan baik. Yang kedua, niatkan untuk mengangkat kebodohan dari orang lain dengan cara mengajarkan mereka. Niat setelah belajar untuk bisa diajarkan kembali. Yang ketiga, niat dalam belajar untuk menghidupkan ilmu dan menjaga ilmu agar tidak punah. Yang keempat adalah untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ya, demikian, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjut masih pada maakid yang kedua ini di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.